Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan perkuliahan statistik pada minggu hari ini. Di minggu ini kita akan belajar tentang masih pengantar di dalam statistika dan juga istilah-istilah umum yang ada di dalam statistik. Tujuannya agar kita bisa memahami berbagai macam istilah dari statistik itu sendiri sebelum kita masuk ke dalam tahapan penghitungan atau analisis statistik. Langsung saja, apa saja yang akan kita pelajari di dalam pengantar statistika ini? Yang pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu definisi atau pengertiannya, kemudian fungsi dari statistika, ciri khas statistika, dan cara mengumpulkan datanya. Secara umum di dalam pengantar ini ada 4 hal inilah yang akan kita pelajari. Yang pertama terkait dengan pengertian, akan tetapi sebelum itu saya ingin bertanya kepada kalian semua, yang muncul di benak kalian itu apa ketika mendengar istilah statistika? Atau ketika kalian minggu lalu atau ketika KRS-an, kalian akan mengambil mata kuliah statistika, apa yang ada di dalam benak kalian? Silakan dituliskan di kolom chat atau kolom komentar. Saya beri waktu 2-3 menit untuk menuliskan. Ya, jadi memang ketika kita berbicara tentang statistik, yang muncul di benak kita biasanya statistik terkait dengan angka, seperti itu ya. Bagaimana ketika kita misalnya, wah, mata kuliah statistik, berarti kita akan sering bersinggungan, kita akan sering menghitung angka. Memang itu tidak sepenuhnya keliru, akan tetapi hal yang harus kita pahami di sini bahwasanya kita bukan mahasiswa jurusan statistik, itu yang pertama. Berarti ketika pun kita mengambil mata kuliah statistik ini, kita tidak murni bersinggungan dengan angka tersebut secara 100%, melainkan kita hanya menjadikan angka tersebut sebagai alat kita di dalam menganalisis, utamanya di dalam konsen keilmuan kita, yaitu dalam dunia pendidikan. Kita masuk ke dalam pengertian terlebih dahulu. Pengertian atau definisi statistika terlebih dahulu. Statistika ya, bukan statistik, nanti kita akan bedakan dua hal ini. Yang pertama, statistika adalah sekumpulan cara yang berkaitan dengan cara mengumpulkan, mengolah, sampai kemudian menarik kesimpulan atas data yang berupa angka. Ya, datanya kuantitatif seperti itu kalau dalam analisis statistik, dengan menggunakan suatu asumsi atau rumus-rumus tertentu. Jadi di sini kita ketika berbicara tentang statistika, kita berbicara tentang cara untuk mengumpulkan, menganalisis, dan kemudian menyimpulkan data yang kita miliki. Jadi statistika adalah cara kita. Selanjutnya ada statistik, beda dengan statistika. Kalau statistika itu adalah caranya, sedangkan statistik adalah datanya. Jadi kalau statistik itu adalah kumpulan fakta yang berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Mengapa? Karena dalam bentuk tabel atau dalam bentuk daftar itulah kemudian kita bisa memahami data yang disajikan dengan lebih mudah ketimbang hanya memasukkannya hanya berupa susunan angka itu sendiri. Akan lebih mudah ketika kita memasukkan data yang kita miliki, angka yang kita miliki ke dalam tabel. Nah, itulah yang disebut sebagai statistik. Ini definisi mendasar ketika kita berbicara tentang statistika dan statistik. Memang mungkin dirasa ini tidak penting untuk membedakan kedua hal tersebut, akan tetapi kita harus bisa membedakan mana yang datanya, mana cara mencari data. Sehingga dari sini kita bisa pahami bahwasanya ketika kita berbicara tentang statistika, kita akan belajar bagaimana cara mendapatkan data tersebut, cara mengolahnya, cara menganalisisnya, kemudian cara menarik kesimpulannya, sehingga ada manfaatnya seperti itu. Tujuannya adalah kita ingin mencari manfaat tersebut, bukan hanya sebatas melakukan penghitungan kemudian selesai. Ya,
Jadi ketika kita misalnya memosisikan diri sebagai guru, maka ketika kita melakukan analisis statistik, analisis data yang kita miliki baik itu nilai siswa, misalnya prestasi belajar, dan lain sebagainya, maka harus ada tindak lanjut ketika kita sudah meneliti data ini, terus apa yang akan kita lakukan? Terus apa yang bisa kita lakukan? Seperti itu. Jangan sampai ketika kita sudah melakukan susah penghitungan, tidak ada manfaatnya, seperti itu. Pun begitu halnya ketika nanti kalian selesai mengambil mata kuliah statistik ini, mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Di sana akan lebih mendalam diajarkan tentang apa-apa saja yang data yang kita analisis di dalam lingkup kita sebagai calon guru pendidikan, utamanya guru pendidikan agama Islam. Nah, ini adalah contoh data statistik yang disajikan. Minggu lalu saya lupa sudah apa namanya, sepertinya ada beberapa kelas yang sudah saya tampilkan data ini, ada yang belum ya karena keterbatasan waktu. Jadi di sini kita bisa melihat ada grafik, ada contoh seperti itu, karena memang sekarang itu bervariasi ya, bervariasi bukan ketika menyajikan data itu tidak hanya saklek berbentuk tabel saja, akan tetapi ada grafik dan grafiknya pun bermacam-macam, ada berbagai macam jenis, ada pie chart dan sebagainya. Nah, dari sini ketika kita melihat sekilas saja, walaupun kita belum melihat angkanya, kan sudah mudah kita ketahui. Sebagai contohnya misalnya di dalam statistik pertandingan sepak bola ya, biasanya Pak Remafi kan misalnya sebagai contohnya pertandingan sepak bola antara dua klub, Real Madrid dan Atletico Madrid. Di sini dari warna dibedakan. Bahwasanya Real Madrid telah menang sebanyak 100 kali. 100 kali pertandingan, bukan 100 kali pertandingannya ya. Jadi kalau jumlah pertemuannya ada 192 pertemuan. Ada tulisannya di sana. Dan Real Madrid berhasil menang sebanyak berapa? 100 kali. Kemudian ini yang warna kuningnya. Kemudian yang warna merah itu menunjukkan sebanyak atau sebesar Atletico Madrid yang menang. Dari warna itu saja kan bisa kita lihat bahwa garis kuningnya itu lebih panjang ketimbang garis merah. Berarti memang jumlah kemenangan yang dimiliki Real Madrid lebih banyak dari Atletico, tanpa sebelumnya kita mungkin melihat dari angkanya seperti itu. Jadi dengan adanya tabel ini memudahkan kita. Dan ini contoh data statistik ini. Kita kemudian tidak hanya berhenti di Real Madrid lebih banyak menang, Atletico yang lebih sedikit menang. Sudah hanya sebatas itu saja sebagai pengetahuan. Akan tetapi setelah kita mengetahui data ini, terus apa yang kita lakukan? Atau utamanya bagi yang berkecimpung di dalam pertandingan ini misalnya, berarti boleh jadi kesempatan menang ketika mereka akan melakukan pertandingan lagi itu dimiliki oleh Real Madrid misalnya, seperti itu. Atau di sini ada sebelah kanan itu jumlah penduduk Indonesia menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Di sana bisa kita lihat sebaran jumlah jiwa penduduk Indonesia yang itu diklasifikasikan berdasarkan usianya dari 0 tahun ya sampai 75 tahun ke atas. Dari gambar tersebut bisa kita lihat mana yang lebih banyak di rentang usia berapa. Kalau yang perempuan yang warna birunya agak cerah itu bisa kita lihat kan, ternyata di rentang usia 15 sampai 19 tahun. Karena ternyata grafiknya yang lebih panjang. Di situ menunjukkan bahwasanya rentang usia 15 sampai 19 tahun ada sekitar 10.954.200 jiwa dari perempuan. Coba kalau kita lihat dari laki-laki misalnya, kalau laki-laki ternyata itu di rentang usia 10 sampai 14, itu ada 11.293.300, seperti itu. Jadi di sini bisa kita lihat secara mudah tanpa perlu kita misalnya melihat angka yang jelimet itu tadi. Nah, inilah adalah salah satu contoh data statistik ini. Yang kemudian ketika kita melihat data ini harus ada nilai manfaat yang kita tarik seperti itu. Maka dalam mata kuliah ini yang sering dan senantiasa saya tekankan itu bukan hanya sebatas bisa melakukan penghitungan, tapi lebih kepada bisa mengambil makna atas penghitungan yang kita lakukan. Karena ini memang lebih interpretasi data itu jauh lebih penting. Kalau masalah menghitung sekarang aplikasi ada banyak. Kita menggunakan Excel, masukkan data saja, hitungan detik bisa kita ketahuan kan. Otomatis kan untuk menghitung jumlahnya saja di blok ketik sum saja sudah langsung muncul di bagian bawahnya itu kalau di Excel bisa langsung muncul.
Jadi masalah cara menghitung sekarang ada berbagai macam aplikasi hitung. Nanti kita akan menggunakan SPSS juga di dalam mata kuliah statistik ini. Jadi bukan soal bagaimana menghitungnya sebenarnya, akan tetapi bagaimana cara menginterpretasikan data. Kita lanjut. Nah, di sini kita berbicara tentang tujuan daripada statistik. Tujuannya apa tuh? Kita belajar statistik ini ada manfaatnya atau enggak? Itu buat kita, anak atau kalian sebagai calon guru pendidikan agama Islam. Yang pertama dari tujuan statistik ini adalah untuk membuat deskripsi atau juga untuk menjelaskan data mengenai populasi yang diselidiki. Jadi nanti ya kita berbicara tentang istilah umum, salah satunya populasi ini kita akan sering menggunakan. Jadi yang pertama kita untuk mendeskripsikan dan untuk menjelaskan data. Jadi statistik ini kumpulan angka, misalnya ketika kalian sebagai calon guru melihat berbagai macam nilai yang dimiliki oleh siswa kalian, itu kan data ya yang kita miliki. Kemudian bagaimana cara kita misalnya menjelaskan data tersebut? Ya harus dihitung dulu kan. Misalnya kita bisa mencari rata-ratanya atau min, kita mencari nilai yang sering muncul. Oh, kebanyakan mereka itu berada mendapatkan nilai apa seperti itu dari hasil ujian yang kita berikan seperti itu. Ini salah satu saja dari tujuan statistik. Kemudian yang kedua, membantu peneliti untuk menentukan sampel yang biasa disebut sebagai teknik sampling, nanti akan kita pelajari dalam definisi ini. Sehingga peneliti dapat bekerja secara efisien dan efektif. Efisien itu waktunya ya, tidak perlu waktu yang lama. Kemudian membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya hubungan atau pengaruh antar variabel. Nah, jadi ketika kita melakukan kerja penelitian, biasanya salah satu penelitian yang lazim dikerjakan atau dilakukan itu ketika kita ingin mencari hubungan antara dua variabel atau lebih, atau mencari pengaruh dari variabel satu ke variabel yang lain, atau istilahnya itu dari variabel independen kepada variabel independen. Mungkin kalian masih asing ya, banyak sekali istilah itu, tidak apa-apa lah, sesekali dilatih biar nanti familiar untuk mendengarkan istilah ini. Jadi yang ketiga ini membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya pengaruh. Jadi untuk melihatnya kan butuh cara menganalisisnya. Nah, cara menganalisisnya inilah yang kemudian menjadi tugas dari statistik itu sendiri. Kita menggunakan korelasi, misalnya menggunakan regresi. Itu nanti yang ngitung itu bukan manual kita lagi. Kita dimasukkan datanya yang kita miliki, kita masukkan ke dalam SPSS, tinggal ngeklik saja. Intinya ya ngeklik. Tapi ngeklik juga kan harus ada ilmunya ya. Salah ngeklik ya langsung tidak akan ketemu juga hasilnya. Tapi intinya di situ kita untuk mencari hubungan atau pengaruh, itu fungsi yang ketiga. Dan fungsi yang keempat untuk membantu peneliti di dalam melakukan interpretasi atas data. Ketika kita misalnya sudah mengetahui hubungan atau pengaruh, lantas apa yang bisa kita lakukan? Oh, ternyata ada pengaruh yang signifikan, contohnya ya, antara ketekunan belajar dengan prestasi belajar. Berarti interpretasi atas data yang terkumpul apa? Berarti yang harus kita maksimalkan adalah tingkat ketekunannya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa seperti itu. Jadi karena kita sudah tahu, oh berarti ada pengaruh yang signifikan loh. Kalau misalnya siswa itu tekun belajar, ya berarti harus kita tingkatkan lagi sehingga nanti semakin tinggi ketekunan siswa, semakin tinggi pula prestasi belajar yang diraih misalnya seperti itu. Ya, nanti variabelnya ada macam-macam. Ada kita mencari dari ketekunan, ada motivasi, faktor orang tua, faktor keluarga, lingkungan, dan sebagainya. Ketika misalnya itu memiliki korelasi yang positif, maka itu yang bisa kita maksimalkan ketika kita ingin meningkatkan dari variabel yang dependen. Jadi tujuan dari statistik itu cara melakukan analisis data yang kita miliki hingga kemudian bisa kita lakukan interpretasi data. Itu langsung saja karena banyak yang akan saya jelaskan terkait dengan istilah umum, dan ini baru pengantar seperti itu ya, khawatir nanti terlalu lama waktunya. Kemudian dalam statistik ada dua jenis statistik ya. Yang pertama statistik deskriptif.
deskriptif, dan yang kedua statistik inferensial. Kalian di semester ini mengambil mata kuliah statistik apa? Deskriptif. Semester depan akan mengambil mata kuliah statistik inferensial. Jadi secara sederhana kalau statistik deskriptif itu masih baru apa namanya? Yang dasar-dasarnya lah. Dasar-dasar statistik, belum melakukan penghitungan yang jelimet seperti itu. Kalau statistik inferensial itu adalah lanjutan daripada deskriptif. Jadi apa namanya secara sederhananya itu. Tapi kalau kita lihat secara terminologis, kalau deskriptif itu ya secara etimologis saja bisa kita tahu deskriptif yang mendeskripsikan kan seperti itu ya. Untuk mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan atau menguraikan data. Nah, tapi ya harus kita pahami di sini ya kita hanya menjabarkan dan menguraikan data. Datanya ya baru seputar nilai rata-rata hitung atau min. Kemudian median, nilai tengahnya, kemudian modus, nilai yang sering muncul, juga standar deviasinya. Yang kemudian caranya itu bagaimana cara kita munculkannya nanti dengan menggunakan apa namanya membuat tabel atau grafik seperti yang tadi. Yang apa namanya di awal tadi itu adalah contoh dari statistik deskriptif. Jadi hanya memunculkan, mengklasifikasikan data seperti itu. Nanti ada apa namanya kelompok data di daftar frekuensi dan macam-macam lagi itu ya kita mentabulasikan data yang kita miliki sehingga dari situ bisa lebih mudah untuk membacanya. Jadi statistik deskriptif, statistika lebih tepatnya ya bukan. Ilmu kalau statistik deskriptif kan berarti datanya ya. Kalau statistika deskriptif berarti ilmu statistik, cara atau metode melakukan penghitungan statistik untuk mendeskripsikan data. Dari angka-angka itu kemudian kita tabulasikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram, seperti itu, dalam bentuk gambar, macam-macam. Nanti tinggal kita memilih yang lebih mudah dipahami. Selanjutnya, kalau statistik inferensial itu berkaitan dengan kita menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Tapi kalau yang tadi itu hanya mentabulasikan data, kalau yang inferensial itu nanti kita dari mengambil sampelnya. Sampel dari mana? Sampel itu contoh ya. Kalau kalian kan mungkin yang sering mendengarnya itu sampel itu apa toh? Contohnya kayak gitu kan. Contohnya dari suatu populasi. Dari suatu populasi. Jadi populasi dan sampel ini apa namanya saling terkait. Ketika kita berbicara tentang populasi, maka kita belajar juga untuk melakukan teknik sampling untuk mengambil sampel. Ketika kita berbicara tentang sampel, maka kita harus tahu apa namanya siapa populasinya gitu. Jadi nanti kita akan apa namanya kalau inferensial kan masih semester depan. Ini saya hanya memberi gambaran saja perbedaan dari dua jenis statistik ini, satu deskriptif, satunya apa? Inferensial. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini ciri khasnya. Kalau ciri khas dari statistik itu adalah yang pertama, statistik selalu bekerja dengan angka. Minggu lalu Mas Julian kalau nggak salah pernah jawab ketika saya tanya bedanya kualitatif dan kuantitatif. Oh itu kelas kalian maaf di mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Jadi saya tanya bedanya kualitatif sama kuantitatif apa? Kalau kuantitatif itu tentang angka kuantitas. Nah kuantitas atau dengan angka inilah yang ini juga menjadi pekerjaan dari statistik itu sendiri. Mengapa? Ya kan, bagaimana cara kita untuk melakukan pengolahan data kalau tidak berbentuk angka seperti itu. Walaupun lah bentuknya itu nanti itu dari huruf, dari bukan angka ya. Kemudian nanti akan kita kuantifikasikan agar lebih memudahkan kita. Nanti kita bertahap belajar. Yang kedua, statistik ciri khasnya itu objektif. Mengapa objektif? Karena itu berdasarkan data apa adanya. Kita sebagai peneliti, kalian sebagai orang yang akan melakukan penghitungan statistik itu ya hanya istilahnya kalau masak itu ya bumbunya udah ada, kita tinggal ngolahnya kayak gitu. Kita tinggal mengolah. Jadi ya objektif sudah ada apa adanya kayak gitu data yang kita miliki. Tinggal ketika kita ingin melihat misalnya siapa sih yang nilainya paling tinggi ketemu hasilnya. Siapa nilainya paling rendah ketemu. Nilai rata-ratanya berapa di kelas ini ketemu hasilnya. Dan nilainya objektif, tidak bisa kita manipulasi data apa adanya.
Yang ketiga, sifatnya statistik itu adalah universal. Universal itu gimana? Jadi karena ini manusia ya dalam kehidupan manusia. Universal itu sebenarnya ketika kita dalam kehidupan sehari-hari saja itu ya lazim berbicara tentang statistik ini. Kita melihat misalnya memiliki data siapa sih yang gajinya besar seperti itu, kan itu data statistik juga misalnya, seperti itu. So, dalam kehidupan sehari-hari. Oh, siapa sih yang hafalannya paling banyak untuk pesantren? Itu data statistik juga yang dimiliki. Oh, rata-rata kalau misalnya siswa kelas 1 itu dia menghafal Qurannya dapat berapa juz misalnya, seperti itu. Jadi itu data statistik yang memang walaupun mungkin sebagian dari kalian itu alergi dan statistik, tapi sebenarnya ketika kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, semuanya itu bisa kita analisis dengan analisis statistik ini. Oh, ternyata siswa itu lebih mudah memahami, misalnya ya, belajar atau menghafal itu kalau malam hari. Soalnya dari mana? Ya, kita misalnya melakukan penelitian gitu, mengambil sampel dari beberapa apa namanya orang, kemudian data dari sampel itu kita tabulasikan. Jadi sifatnya itu universal karena objektivitas. Kemudian cara mengumpulkan data statistik ada dua macam. Satu sensus, dua sampling. Kalau sensus itu sampling ini maksudnya itu adalah survei seperti itu ya. Kalau sensus itu mengumpulkan data itu secara keseluruhan, semua secara keseluruhan. Misalnya kalau kalian kan pernah dengar ada sensus penduduk kan. Sensus penduduk kan kalau misalnya di suatu RT itu ada 15 rumah didatangi. Kan kayak gitu. Dalam satu desa ada berapa kepala keluarga ya, seluruh kepala keluarga itu yang mintakan datanya itu sensus semuanya kan kayak gitu. Tapi lain halnya dengan survei. Kalau survei itu tidak semuanya. Mengapa? Ya itu bedanya. Kalau kita misalnya semua, berarti itu masuk ke dalam wilayah sensus. Tapi kalau misalnya hanya beberapa kita mengambil sampel, berarti kita melakukan jenis statistik yang kedua, yaitu survei, bukan sensus seperti itu. Survei itu caranya gimana? Yang ngambil data sampling itu tadi. Contohnya saja. Misalnya biasanya itu yang sering kita dengar itu survei misalnya ketika ada pemilihan presiden kan beberapa waktu itu dilakukan survei, ternyata orang Indonesia memilih berapa persen memilih A kayak gitu. Ya itu berapa persen itu ya bukan dari semua masyarakat Indonesia memberikan jawabannya kayak gitu, tapi hanya beberapa saja atau yang biasa kita sebut sampel tadi itu aja, ya contohnya saja kayak gitu, dari populasi atau secara keseluruhan. Itu bedanya ya. Jadi cara mengumpulkan data itu ada dua, data statistik, satu yang sensus semuanya, dua yang survei menggunakan teknik. Nah, jadi untuk pengantar statistik itu tadi dari definisinya ya. Yang pertama itu perbedaan statistika dan statistik, kemudian tujuannya itu apa kita menggunakan analisis statistik ini. Kemudian tadi juga kita jenisnya, ciri khas dari statistik ini. Kemudian itu yang terakhir cara mengumpulkan data statistiknya itu ada sensus dan juga survei. Sekarang kita lanjut kepada istilah umum yang ada di dalam statistik. Nanti kalau kalian misalnya ada yang kurang paham bisa ditanyakan di grup WA, atau juga ya minggu lalu kan saya mengajarkan tentang konsep pendidikan andragogi ya. Jadi bagaimana kalian memperbanyak mencari ilmunya itu tidak hanya di kelas ini saja, melainkan juga dari berbagai macam referensi yang lain. Nah, yang pertama itu nanti kita akan mendefinisikan yang disebut data atau data itu apa? Data ya bahasa Inggris. Data kemudian populasi, sampel dan sampling, variabel, probabilitas, hipotesis, frekuensi, interval dan juga range. Nah, jadi ini istilah yang paling umum. Sebenarnya ada banyak istilah lain, tapi ini saya kira cukup yang mendasar ini lah. Ini dulu saja. Ini paham lah us api ya. Yang pertama, datum atau data.
Bedanya apa? Kalau dihitung itu ya apa? Singular, mufrad seperti itu. Kalau data itu jamaknya. Jamaknya kalau data. Kalau datum itu satu. Kalau data itu apa namanya banyak. Bedanya cuma di situ. Jadi kalau secara istilah ya datum itu informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu perbuatan. Apa ya? Keterangan yang kita dapatkan itu adalah datum kita kalau baru satu. Tapi biasanya orang lazimnya menyebutnya data. Mengapa? Karena biasanya informasi kan tidak cuma satu, seperti itu. Langsung banyak, lebih dari satu itu disebut data. Jadi kalau data itu kumpulan beberapa data, kumpulan dari beberapa apa informasi yang dia itu belum memiliki arti. Kalau misalnya kita belum menginterpretasikan. Nilai-nilai siswa itu belum punya arti kalau kita tidak memaknainya. Ya hanya sebatas angka saja. Tergantung kita memaknai angka tersebut. Jadi yang disebut data itu hanya mentahannya saja, Pak. Bertahan saja. Selanjutnya populasi. Nanti ini kan apa namanya walaupun mungkin ada yang masih belum paham nanti bisa diulang lagi. Enaknya kalau direkam kan kayak gini. Kalian kalau misalnya ada yang kurang paham bisa di replay. Kalau misalnya saya ngomongnya kecepatan, ya kalian tinggal di apa namanya dilambatin. Di YouTube kan ada itu apa namanya pengaturan untuk melambatkan. Kalau kurang cepat ya tinggal tok cepat ke diri. Gampang sekarang belajar itu mudah sekali sekarang nggak kayak dulu. Dulu itu belum ada media ini belajar kalau misalnya tiduran lupa atau apa ya wes bablasan kayak gitu. Jadi perkembangan teknologi ini ya harus kalian itu generasi milenial itu seharusnya ya nanti kedepannya jauh lebih pintar ketimbang guru-guru kalian. Mengapa? Karena ketika kalian belajar itu fasilitas itu jauh lebih banyak ketimbang saya dulunya. Kita lanjutkan populasi. Populasi itu ada beberapa definisi. Saya di sini mencantumkan dua saja karena secara umum sama kok definisinya. Kalau Sukmadinata mendefinisikan populasi adalah kelompok atau wilayah menjadi lingkup penelitian. Kelompok besar dikatakan. Mengapa? Karena populasi itu memang biasanya itu ya besar banyak seperti itu. Sebab kalau sedikit nanti kita tidak melakukan penelitiannya itu enggak survei, tapi sensus. Iya, penelitiannya sensus semuanya diambil seperti itu. Semuanya diambil. Ya nggak jadi masalah. Nanti kan ada titer sampling kalau misalnya jatuh sekian cara ambilnya. Ya nantilah itu. Itu aja apa namanya kalian pelajarinya itu masih di mata kuliah inferensial di semester. Definisinya dulu. Ya bertahap sabar lah sitik-sitik. Ya kebetulan ini juga apa namanya sabar. Jadi mendefinisikan sabar dalam bukunya itu bahwasanya yang disebut dengan populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apa? Keseluruhan subjek penelitian. Jadi bukan sebagian ya, tapi keseluruhan. Masalah itu nanti akan kita teliti semua atau tidak itu nanti. Tapi yang jelas ini adalah keseluruhan subjek apa? Penelitian. Itu definisi dari populasi. Kemudian kita lanjutkan sampel atau sampling. Jadi kalau sampel itu adalah jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Kalau sampling itu cara ngambilnya di sini apa namanya perbedaannya nih ya. Kalau sampel jadi adalah bagian daripada populasi, sedangkan kalau kita sampling itu adalah proses cara memilih populasinya ini. Proses pemilihannya. Cara menentukan sampelnya sebenarnya teknik sampling. Jadi misalnya kan nanti itu populasinya itu ada 100. Kemudian sampelnya ada 25 orang misal ya. Nah, dari 25 orang itu kan kok bisa kita dari 100 sampai 25. Caranya gimana? Itu masuk ke teknik sampling. Nah, ini di sini jumlahnya. Nah, terus misal dari 25 orang 25 orang dari 100 itu terus milihnya gimana caranya? 25 dari 100 itu ngambilnya gimana? Nah, itu berarti jenisnya. Jenisnya gimana? Ya misalnya 100 itu kan dari 4 kelas, 25 dari 4 kelas. Berarti kan kalau diambilnya 25 atau berarti 25 dari 4 kelas. Nah, itu cara ngambilnya gimana? Bisa nanti itu ya memang apa namanya
purposive sudah ditentukan kayak gitu kan, ada kriterianya, atau nanti itu bisa random kayak gitu, ya macam-macam nanti itu kerjanya sampling di sana. Tapi yang jelas titik tekannya ketika kita ini masih definisi. Kalau berbicara tentang sampling itu berarti dia yang merepresentasikan dari populasi. Contohnya di sini ada di halaman selanjutnya. Ada di apa? Halaman selanjutnya. Silakan. Kita hapus ini. Nah, di sini. Jadi yang biru ini kan populasi secara umum, satu sekolahan lah, atau satu provinsi atau satu negara itu populasinya. Sampel itu adalah bagian kecil dari populasinya. Lobanya di sini. Tidak bisa kita sampelnya di sini misalnya. Tidak bisa. Mengapa? Karena nanti dia tidak merepresentasikan, tidak menggambarkan dari populasi. Seperti contohnya misalnya di sini ya, mobilnya tuh banyak di kota ini. Cara time sampling-nya gimana? Kita ngambil dari yang ada di dalam kota ini kan kayak gitu. Atau secara contohnya yang apa namanya? Yang sering kita lihat seperti itu. Misalnya ketika kita beli bakso. Ya inilah apa contohnya MasterChef. Beberapa waktu lalu kan sempat ini MasterChef. Jadi di MasterChef itu kan ketika juri ingin menilai enak tidaknya makanan dari peserta itu kan tidak kemudian harus mencicipi semuanya. Ini nyicipi ya kabeh lah nyicipi jenengan. Jadi MasterChef itu ya chef juga macam-macam sopon apalah. Nah, jadi ketika mereka ingin apa namanya mengetahui enak tidaknya dari hidangan yang dibuat itu kan satu mangkok itu populasinya segitu. Tapi kan kemudian tidak semua itu harus dihabiskan. Caranya gimana? Ya dari bagian itu, bagian-bagiannya. Misalnya untuk ngecek bumbunya sudah pas atau belum dari kuahnya. Atau misalnya dari sambelnya dan lain sebagainya. Dari bagian-bagian di mangkok tersebut. Nah terus kok bisa kemudian mengatakan walaupun bagian kecil yang dimaaf kok bisa mengatakan secara keseluruhan ini enak atau enggak? Ya itu tadi, ketika misalnya sampel itu harus bisa menggambarkan populasi secara keseluruhan, maka hasilnya walaupun yang kita makan itu cuma sebagian kecilnya, nanti bisa kita generalisasikan. Generalisasikan itu berarti apa namanya data yang kita apa namanya kita cari di sampel yang sedikit itu tadi, hasilnya itu bisa kita anggap sebagai hasil untuk populasi secara keseluruhan. Walaupun mangkok itu cuma 2 kali sendokan lah, 2 sendok itu kita bisa menilai oh satu mangkok ini enak, satu mangkok ini nggak enak, kurang asin dan sebagainya. Walaupun yang dicoba itu hanya satu itu apa namanya logikanya untuk cara ngambil sampel dan populasi itu bagaimana. Jadi yang penting itu paham itu dulu. Kalau masalah caranya itu nanti gampang dan kita belajar. Kemudian, sebentar, saya hapus lagi. Oke, kita lanjutkan. Di sini tujuan penggunaan sampel nanti bisa kalian baca sendiri ini. Kalau memang kita yang pertama itu nggak mungkin mengamati seluruh. Iyalah kalau kita mau membuat skripsi itu apa namanya kita harus teliti salah satu sekolah KB satu orang satu kita sensus itu tidak ramu-ramu. Yang pertama itu karena nggak mungkin kita meneliti semua. Yang kedua ya karena kita memiliki keterbatasan dari biaya, waktu, tenaga, nggak mungkin kan skripsi kita meneliti semua cuma sendirian kayak gitu ya nggak lulus nyusun skripsi gitu ya kan. Kemudian yang ketiga membuat simpulan ringkasan dari fenomena yang sangat banyak jumlahnya. Jadi kalau mengambil teknik sampling ini kan bisa kita lakukan generalisasi. Kayak tadi itu misalnya yang pemilu itu kan dia hanya sebagian kecil saja, akan tetapi sudah bisa dianggap mewakili secara keseluruhan. Asal caranya benar ya tidak jadi masalah itu, karena memang salah satu sifatnya itu bisa dilakukan apa? Generalisasi. Kita lanjutkan. Nah, dalam statistik ada istilah variabel. Nanti kalian akan sering mendengar istilah ini, variabel. Variabel dari bahasa saja secara etimologis berarti kan ada variasi ya.
Variasi itu berarti kan macam-macam. Jadi yang pertama variabel itu objek penelitian yang diamati. Titik fokus kita, points to be noticed, yang menjadi perhatian kita, objek penelitian kita. Kita misalnya memiliki pengaruh dari ketekunan belajar terhadap prestasi belajar, berarti apa? Ketekunan belajar dan prestasi belajar itu objek penelitian kita. Nah, mengapa kok namanya variabel? Karena dia punya variasi. Contohnya itu ya usia, kecerdasan, tingkat ketekunan kayak tadi kan, hasil belajar, tingkat kedisiplinan, tingkat pendidikan. Kan dia bervariasi antara orang satu dengan yang lain kan. Dari berbagai macam variasi itu kemudian nanti baru dianalisis seperti itu. Satu sekolah kan beda-beda semua bisa jadi kan hasilnya, dari misalnya ketika tingkat ketekunan itu tadi hasil belajar kan beda-beda. Baru kita melakukan variabel inilah yang kita pilih. Istilah variabel itu ini ya, istilahnya objek penelitian yang diamati, points to be noticed, jadi yang memberikan variasi. Kemudian selanjutnya ada istilah juga probabilitas. Probabilitas itu bahasa kita itu kemungkinan atau peluang. Kemungkinan atau peluang dari sebuah kejadian. Jadi kalau dalam statistik itu kan yang sering banget dijadikan contoh itu misalnya dadu. Dadu itu loh. Sering main ular tangga, biar kalau monopoli kan kita biasanya menginginkan dadu itu. Nah, kalau kita misalnya di dalam statistik itu kita mencari kemungkinan kan, mencari kemungkinan juga. Kemungkinan dari peluang yang akan muncul setelah kita melakukan perhitungan itu. Seperti itu. Jadi ini definisinya saja dulu, nanti kalian tidak terlalu banyak yang kalian harus pahami malah bingung kan kayak gitu. Jadi contohnya misalnya dadu itu kan ada sampai 6 kan, 1 sampai 6 itu. Kemungkinan munculnya angka ganjil itu berapa ya? Bisa dalam berupa persentase, bisa juga desimal, macam-macam lah. Kalau misalnya kita lihat 1 sampai 6 yang ganjil itu kan berarti berapa? 1, 3, 5 kan kayak gitu. Berarti ketika misalnya nanti kita hitung, berarti kemungkinannya itu berapa? 1,2 seperti itu. 1,2 atau setengahnya. Seperti itu. Ya berarti kalau keluarnya itu kalau agak genap kan agak ganjil kayak gitu kan. Kemungkinannya itu berarti 50-50 seperti itu. Nah, jadi nantilah kita kalau tentang probabilitas itu antara 0 sampai 1 nanti yang mengatakan probabilitas peristiwa itu 0 itu berarti ya tidak mungkin terjadi seperti itu. Tapi kalau misalnya 1 berarti pasti terjadi. Ya nanti kita dalami lagi istilahnya. Ya jelas yang dimaksud probabilitas apa? Peluang atau kemungkinan terjadi. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis juga mungkin kalian sudah pernah dengar. Kalau dalam statistik yang disebut hipotesis statistik ya dalam dunia akademik atau ilmiah seperti itu. Yang dimaksud statistik itu jawaban sementara. Jawaban sementara secara teoretis. Ini istilahnya dari saya, maksudnya itu di buku ini definisi nggak kayak gini, tapi yang kemudian saya pahami dan biar lebih mudah kalian paham juga, karena ada yang beranggapan hipotesis itu apa Pak? Dugaan sementara. Lah terus kan juga nih skondi. Yo dari saya Pak mikir-mikir, yo kayak iso mikir-mikir. Jadi ini maksud jawaban sementara atau dugaan sementara itu secara apa? Teoritis. Secara teoritis. Dari masalah penelitian itu, yang kemudian hipotesis ini dibuktikan. Dibuktikannya apa? Secara empiris kayak gitu. Jadi hipotesis kita memiliki atau mendapatkan jawaban sementara. Jawaban sementara ini berdasarkan teori-teori, baru kemudian ini yang akan kita buktikan secara empiris. Terbukti atau tidak sih? Kayak gitu. Dugaan saya itu yang berdasarkan teori ini kan kayak gitu. Ini hipotesis. Contohnya inilah. Nah, ya tadi ini ada hubungannya dengan yang tadi itu, apa probabilitas, kemungkinan yang terjadi. Jadi kalau coba hipotesisnya ya ketika kita misalnya melihat mendung, kalau mendung itu kan berdasar teorinya kan mau hujan kayak gitu. Kemudian kita memiliki hipotesis ya mengko udan, tinggal kita buktikan udah tenang orang hujan benar. Nah, selanjutnya ada istilah frekuensi, frequency.
frekuensi dilambangkan dengan F ya. Jadi definisinya adalah jumlah individu yang mendapatkan skor atau nilai tertentu dalam suatu kelompok. Contohnya langsung ya di tabel itu kan. Misal ada kita melihat tabel perbandingan jumlah penduduk. Ini contoh saja ya, bukan data real. Cina itu ada 350 juta walaupun aslinya miliaran ya, tapi ini kan hanya ya yang penting paham lah yang dimaksud frekuensi yaitu frekuensi jumlah datanya itu tadi. Amerika Serikat nanti ini dari frekuensinya kan, Cina berapa, Amerika berapa, Rusia berapa, Indonesia berapa, baru nanti ada secara keseluruhan kan jumlah dari atau total dari frekuensi. Nah, yang pertama frekuensi itu ya itu tadi apa namanya jumlah individu seperti misalnya Brazil, oh ternyata frekuensinya itu ada 70 juta jumlah penduduk atau jumlah inilah anak-anak kayak gitu. Biar tak usia sekian sampai sekian. Oh Meksiko ternyata frekuensinya jumlah individunya itu berapa? 40 juta. Ya sudah kayak gini saja nanti frekuensi. Selanjutnya ada yang disebut sebagai interval. Ada apa? Yang disebut sebagai interval. Nah di sini. Jadi interval itu di sini. Ini apa namanya? Duduk. Suara kumis. Jadi ada interval itu kan jarak ya, jarak kelas. Di sini itu interval kelas itu ketika kita misalnya ada di dalam data berkelompok bukan data tunggal. Nah ini yang frekuensinya kan, jumlahnya berapa frekuensinya kan. Nah interval kelas itu dari 50 sampai 54 ternyata ada berapa orang? Ada 5 orang frekuensinya. 55 sampai 59 ada 60 sampai 64 ada frekuensinya ada berapa? 15 orang dan seterusnya. Jadi yang pertama kalau interval kelas itu jaraknya 50 sampai 54. Nah, ini 55 sampai 59. Kan ini intervalnya kan jaraknya kan. 65 sampai 69. Itu kelas intervalnya itu, kelompok skor pada tiap-tiap kelas. 75 sampai 79. Ini intervalnya. 80 sampai 80. Kemudian kalau banyak kelas interval itu apa? Ya banyaknya ini. Ini ada berapa? Ini ada 1, ini ada 2, ini ada 3. Wah, aku gumus gitu tulisan kuelek. Ini ada 4, ada 5, 6, ada 7. Ternyata ada 7 kelas interval. Nah, ini kelasnya. Yo, gak sekolah ini kelas iki lah ya orang sekolah ya kelas iki lah ilmu klasifikasi. Kemudian panjang kelas interval jarak atau banyaknya skor atau nilai yang tercakup dalam tiap-tiap kelas interval. Jadi kalau berbicara tentang panjang kelas interval itu ya jaraknya atau banyaknya skor yang tercakup dalam tiap-tiap kelas interval. Ini tiap-tiap kelas interval. Nah ini panjang kelasnya ini loh. Panjang kelasnya itu tuh berapa? 80 sampai 84 itu berarti ya ada 5 banyaknya skor kan. Berarti kan tercakup 80, 81, 82, 83, 84. 75 sampai 79 kan sama, ada 5 juga, ada 75, 76, 77, 78, 79. Berarti kan ada dari 75, 76, 77, 78, 79 tentang skor sekian ada 9. Ya ini istilah umum lah. Nanti kalian akan lebih mudah memahami kalau langsung praktek cara menentukan saja. Nanti ada caranya bagaimana menentukan interval kelas ini. Tidak bisa kita langsung gawe piro yoga ono hitungannya sih. Nanti kita harus mencari range-nya dulu. Kita langsung masuk saja kepada range. Jadi kita ketahui range-nya, kemudian kita lakukan penghitungan. Oh, 50 sampai 18, nanti 84, nanti baru akan ketemu jumlah kelasnya itu berapa intervalnya. Terus masing-masing kelas interval itu berapa. Kalau ini kan 5, 50 sampai 54 kan 5. 55 sampai 10, 59, 5. Skornya itu loh. Panjang kelasnya kan 50. Kita lanjutkan. Lagi definisi sabar ojo pengen apa jenenge. Sing penghitungan nih lagi definisi, baru definisi. Nah, ini rentang. Ini pakai data yang tadi biar gak bingung. Rentang itu selisih antara skor tertinggi dengan terendah dari suatu perangkat data. Skor terendahnya mana ini? Ini terendah. Tertinggi mana ini? 84. Jadi kita di sini ketika berbicara tentang range-nya itu ya dari
80 sampai 84. Itu loh selisihnya kan, dari 80 sampai 84 sampai 50. Ini kalau misalnya kalian nanti mencari range. Tapi mencari range nggak cuma melihat ini saja, nanti ada penghitungan. Jadi 84 dikurangi 50 ditambah 1. Itu adalah range-nya. Kemudian ujung kelas bawah itu skor atau nilai terendah. Yo iki 50 iki lah yo skor terendah. Kemudian ujung kelas atas skor atau nilai tertinggi. Ya iki 84 kan kayak gini. Kemudian batas kelas. Batas kelas itu ada batas bawah, batas atas. Kalau batasnya itu ketika data dari ini ujung kelas bawah itu ditambah atau dikurangi 0,05. Ya, apa namanya? Iya, 0,05. 0,05. Data terkecil yang dicatat berarti 49,5 kayak gitu. Kalau di sini batas kelas bawahnya. Di sini 84,5 kayak gitu. Yang lebih ada ininya lah, namanya batas kelas atas itu ya open ya misalnya ya ada selisihnya itu tadi ada. Kemudian tanda kelas atau midpoint itu median ya, gampang lah, itu cara menghitungnya itu ada caranya sendiri, kita baru belajar tentang definisi. Baik, apa namanya, itu dulu materi yang kita pelajari pada pertemuan ini. Kita baru berbicara tentang pengantarnya karena ini baru pertemuan kedua. Pengantarnya, kemudian istilah umum di dalam statistik. Kalau ada yang belum kalian pahami, silahkan diulang lagi rekaman ini. Kalau misalnya masih belum paham, silahkan coba baca-baca referensi yang lain. Kalau juga masih belum paham, silahkan tanya di WA group saya lagi. Ya kita lah ya. Baik, itu saja. Kiranya materi yang bisa kita pelajari, yang dapat kita pelajari pada hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kita niatkan bahwasanya sebagai mahasiswa jurusan tarbiyah ya, ketika mencari ilmu itu hadis yang harus benar-benar kita semua pegang itu ya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ila jannah. Jadi kita sebagai suluk, sebagai salik ya, orang yang mencari ilmu, walaupun ilmunya itu tidak melulu dalam bidang agama, yang belajar tafsir macam-macam. Kita di sini belajar statistik, akan tetapi kita niatkan ini man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Kita mencari ilmu, apa namanya, kita niatkan untuk mencari keridhaan Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang ketika bertambah ilmu, bertambah pula keimanan kita. Man yazdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallah illa hudan. Jadi kalau bertambah ilmu itu harus senantiasa diiringi berkorelasi dengan ilmu, yaitu lebih statistik kan. Jadi harus ada hubungan. Semakin bertambah ilmu, maka semakin bertambah pula apa namanya, hidayah kita kepada Allah. Kalau tidak bertambah, lam yazdad minallah illa hudan, justru menjauhkan daripada apa kita kepada Allah, maka itulah yang kemudian tidak mendapatkan keberkahan. Jadi korelasinya ya harus semakin bertambah ilmu, semakin dekat kita kepada Allah. Nah, statistik yang korelasi. Baik, itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.